Selamat datang ke channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang kepribadian manipulatif. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan manipulatif? Manipulasi berarti mengendalikan, mengubah, atau membelokkan perilaku atau persepsi orang lain. Pada dasarnya, manipulasi adalah menggunakan taktik penipuan dan metode licik untuk memenuhi kepentingan dan tujuan pribadi. Sehingga tidak mengherankan, manipulasi seringkali menyandang konotasi negatif karena dianggap eksploitatif dan licik. Apakah ada seseorang dalam pikiran Anda yang cocok dengan deskripsi ini? Mari kita berhenti sejenak dan jelajahi beberapa tanda dari kepribadian manipulatif. Berikut ini adalah 8 tanda orang yang manipulatif. 1. Mereka ahli dalam menanamkan benih-benih keraguan pada diri orang lain. Apakah Anda pernah bertemu dengan seseorang yang membuat Anda ragu pada diri Anda sendiri? Ini adalah salah satu perilaku manipulatif. Ini karena ketika seseorang mulai meragukan diri mereka sendiri, hal itu akan mengikis kepercayaan diri mereka. Dan coba tebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan kepercayaan diri mereka yang semakin lama semakin rendah, akan membuat mereka rentan terhadap perilaku manipulatif lainnya. Dalam kasus ini, dapat dikatakan si manipulator memperoleh rasa puas dengan membuat seseorang merasa buruk terhadap dirinya sendiri, dan senang karena mereka berhasil memegang kendali atas orang tersebut. 2. Mereka ahli dalam memanfaatkan rasa bersalah seseorang. Jika Anda pernah melakukan sesuatu karena Anda merasa tidak enakan dengan orang lain, Anda mungkin bisa memahami bagaimana perasaan rasa bersalah tersebut dapat digunakan untuk memanipulasi seseorang. Jika Anda masih belum paham, mari kami jelaskan. Guilt tripping pada dasarnya adalah bermain dengan emosi seseorang untuk membuat mereka melakukan apa yang Anda inginkan. Dan rasa bersalah adalah salah satu contoh emosi tersebut. Dengan memanipulasi rasa bersalah akan menempatkan seseorang pada posisi yang lemah, membuat mereka merasa bahwa mereka harus melakukan apa yang diperintahkan untuk bebas dari rasa bersalah tersebut. Jadi, tidaklah mengherankan jika para manipulator sering menggunakan rasa bersalah seseorang sebagai senjata untuk mempertahankan kendali atas target mereka. 3. Mereka memanfaatkan kebaikan orang lain. Pernahkah Anda diberitahu teman atau kerabat Anda bahwa Anda bersikap terlalu baik? Berhati-hatilah, karena para manipulator akan melihat hal itu sebagai sebuah kesempatan dan memangsa Anda. Mereka akan dengan senang hati memanfaatkan kebaikan Anda untuk keuntungan mereka sendiri. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari manipulasi emosional. Orang yang baik hati seringkali ingin menawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Namun, para manipulator melihat hal ini sebagai kesempatan untuk mengeksploitasi kebaikan Anda. Mereka dengan senang hati menerima bantuan Anda tetapi mereka tidak berniat untuk membalasnya ketika Anda membutuhkan mereka. 4. Mereka dengan sengaja menyebarkan berita bohong. Apa hubungan antara menyebarkan kebohongan dengan manipulasi? Jadi begini, informasi yang salah dapat mempengaruhi cara orang dalam memandang sesuatu atau seseorang. Seseorang yang menyebarkan kebohongan mempunyai tujuan untuk membentuk opini orang lain ke arah tertentu. Dengan melakukan hal tersebut, manipulator dapat memperoleh kendali yang lebih besar untuk mencapai hasil yang diinginkan karena mereka telah memanipulasi orang lain untuk berpikir dengan cara yang sama dengan mereka. 5. Mereka tidak pernah mau disalahkan. Kita semua tentunya sangat menghormati orang yang mau bertanggung jawab dan mengakui kesalahan mereka. Mereka-mereka ini adalah orang yang dapat kita jadikan sebagai teladan dalam upaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Sayangnya, orang yang manipulatif tidak bermain dengan aturan tersebut. Mereka justru akan selalu berusaha menghindari tanggung jawab, dan seringkali mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Terkadang, mereka bahkan memanipulasi orang lain untuk berpikir bahwa sebenarnya mereka adalah korban. Drama favorit yang selalu mereka mainkan adalah bahwa kesalahan tidak pernah ada pada diri mereka, tapi selalu ada pada orang lain. 6. Mereka pandai menyembunyikan sifat asli mereka. Tidak ada pencuri yang mengaku dirinya pencuri. Mungkin kalimat ini cocok diberikan kepada seorang manipulator. Seorang manipulator sangat mahir dalam seni menyamar. Yang mana hal ini membuat mereka menjadi semakin kuat. Mereka tahu konsekuensinya jika perilaku manipulatif mereka sampai ketahuan orang lain. Oleh karena itu, mereka bertindak dengan penuh kehati-hatian sebagai cara untuk menyembunyikan perilaku manipulatif mereka, untuk memastikan bahwa mereka dapat terus mendapatkan keuntungan dari tindakan mereka tanpa ketahuan oleh orang lain. Melalui manuver yang halus, mereka memutarbalikan situasi untuk keuntungan mereka tanpa harus menunjukkan sifat asli mereka. Pendekatan seperti ini membuat perilaku manipulatif mereka tetap tersembunyi,
dan membantu mereka mempertahankan kedok mereka. 7. Mereka pura-pura tidak tahu. Hal ini biasanya menjadi pilihan terakhir ketika seorang manipulator dikonfrontasi. Tergantung dari seberapa baik mereka bersandiwara dan berbohong, berpura-pura tidak tahu dapat berpotensi membantu mereka keluar dari masalah dengan membuat bingung pihak lain. Dengan menggunakan taktik ini mereka membuat orang lain meragukan tuduhan mereka sendiri. Sungguh sesuatu yang rumit bukan? Dengan berpura-pura tidak tahu, memungkinkan mereka untuk terus menjalankan rencananya dan mengeksploitasi situasi demi keuntungannya sendiri. Dan yang terakhir, mereka menormalkan tindakan mereka. Pernahkah Anda mendengar pepatah yang mengatakan, jika semua orang melakukan sebuah tindakan, artinya tidak ada yang salah dengan tindakan tersebut? Begitulah para manipulator berkembang dengan logika ini. Mereka berusaha keras untuk membuat tindakan-tindakan manipulatif mereka tampak sebagai sesuatu hal yang wajar untuk dilakukan. Dengan berbuat demikian, mereka dapat membenarkan perilaku mereka dan menyembunyikan motif mereka yang sebenarnya. Dan yang paling parah adalah bahwa banyak orang yang akhirnya menjadi mangsa karena mereka merasa bahwa apa yang dilakukan oleh para manipulator itu memang adalah hal yang wajar. Jadi, pernahkah Anda menemukan tanda-tanda ini pada orang yang pernah Anda temui? Atau mungkin Anda menemukan beberapa tanda ini dalam diri Anda? Meskipun video ini hanya membahas 8 tanda, mungkin masih banyak cara manipulasi di luar sana. Selalu waspada dan segera sadari jika ada seseorang yang mencoba untuk memanipulasi Anda. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol like jika Anda menyukai konten ini dan bagikan video ini kepada kenalan Anda yang mungkin saat ini membutuhkannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.